Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anton. Saya di sini sebagai pimpinan perusahaan di bidang sepatu. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting di salah satu perusahaan. Yang pertama yaitu apa yang dapat saya lakukan jika saya memimpin perusahaan di bidang sepatu. Yang kedua yaitu manfaat atau kontribusi apa yang dapat saya berikan buat perusahaan yang saya pimpin. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat saya berikan jika perusahaan yang saya pimpin mendapatkan masalah besar. Saya menyadari bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tapi bukan menjadi hal yang sulit untuk dipelajari. Banyak pimpinan di perusahaan yang berasal dari orang-orang biasa. Kenapa mereka bisa? Karena mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Mereka di sini memiliki kemampuan memimpin, mulai dari karyawan, mulai dari memimpin diri sendiri dan orang yang di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang bakal saya sampaikan. Yang pertama yaitu poin memimpin. Kalian pasti sudah tidak asing dengan apa itu kata memimpin. Nah, di sini kata memimpin itu hal yang sudah biasa kita dengar, yaitu apalagi di sebuah perusahaan pasti memiliki pimpinan. Salah satunya yaitu mereka memimpin mulai dari karyawan, mulai dari memimpin organisasi dan lain-lain. Poin kedua yaitu mengelola. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola, baik mengelola hal yang sudah ada ataupun hal yang baru ia pimpin. Maksud kata mengelola ini, dia mampu mengelola apa yang sudah direncanakan dengan perusahaan tersebut, mulai dari perancangan produksi, perancangan pemasaran, dan perancangan bisnisnya. Yaitu selanjutnya ada poin ketiga yang dinamakan menginspirasi. Nah, di sini kata menginspirasi sangatlah penting. Kenapa penting? Karena seorang pemimpin harus berperan aktif apabila ia memimpin perusahaan. Menginspirasi ini contohnya seperti apabila seorang karyawan mendapat masalah entah di luar kerja atau entah di dalam kantor, mereka pasti mengerjakan sesuatu tidaklah fokus, ujung-ujungnya sebuah pekerjaan itu tidaklah maksimal. Oleh karena itu, seorang pemimpin sangat berperan aktif untuk membangkitkan semangat dengan inspirasi yang mereka berikan untuk karyawan tersebut. Banyak hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Apabila seorang pemimpin tidak melakukan hal tersebut, maka otomatis pekerjaannya tidak sesuai target atau tidak maksimal. Selanjutnya yaitu ada memprioritaskan waktu. Nah, di sini sangatlah penting seorang pimpinan harus bisa memprioritaskan waktu. Karena kenapa? Karena pemimpinan harus bisa menyesuaikan pekerjaan pribadi dan pekerjaan kantor. Kenapa demikian? Karena seorang pimpinan harus melaksanakan kerja yang sangat profesional. Karena mereka tidak hanya memiliki pekerjaan satu bidang, tetapi mereka memiliki semua bidang. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus pintar-pintar mengatur waktu. Yaitu poin selanjutnya, merencanakan, melaksanakan, dan adaptasi. Kita sudah mengetahui bahwasanya seorang pemimpin tidak dapat tinggal diam saja, mulai dari merencanakan bisnis, merencanakan keuangan, dan lain-lain. Di sini seorang pimpinan harus gesit dalam bekerja, mulai dari karyawan paling bawah dan atasannya. Atasan di sini termasuk pimpinan juga harus memaksimalkan apa yang telah direncanakan dan harus selesai sesuai target. Selanjutnya yaitu ada poin membuat keputusan yang cerdas. Kita tahu bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, katakan saja cerdas. Di sini pemimpin yang memiliki kemampuan cerdas sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan, baik di bidang sepatu ataupun bidang yang lainnya. Karena sebuah keputusan yang cerdas, maka seorang pemimpin bakal melihat ke depannya apakah keuntungan dari apa yang mereka ambil atau kerugiannya apa yang mereka ambil. Nah, di sini kita bisa melihat keputusan apa yang seorang pemimpin ini ambil, entah rugi, entah untung, untuk kemudian
kita lihat di kemudian hari. Selanjutnya yaitu menang. Nah, ini adalah poin yang sangat penting, menang. Seorang pimpinan pasti memiliki rasa kepercayaan diri. Mereka memiliki rasa kemenangan. Maksud dari kata kemenangan ini, setiap orang pasti ingin menang, ingin perusahaannya bangkit, harus menyemangati karyawan-karyawan yang ada di bawahnya untuk maju supaya mereka bisa menang dan berjalan sesuai target. Yang kedua yaitu manfaat atau kontribusi apa yang dapat saya berikan untuk perusahaan saya sendiri. Di sini saya mengambil manfaat yaitu teknologi perkembangan bagi perusahaan. Yang pertama kita bisa melihat keuntungannya. Keuntungannya itu yang pertama yaitu mengubah proses manual menjadi otomatis. Bahwasannya kita tahu teknologi itu sangatlah canggih, bisa merubah pekerjaan manual menjadi pekerjaan modern, seperti mengubah data dan lain-lain. Waktu yang diperlukan sangatlah cepat. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, karena kita bisa membedakan pengiriman data dan pengiriman secara manual itu sangatlah berbeda, sangat jauh. Jadi di sini kita bisa membandingkan antara mengirimkan data secara manual dan mengirimkan data secara teknologi. Yang selanjutnya yaitu di sini kita akan mengetahui apa sih kerugian dari manfaat dari poin kedua ini. Kerugiannya itu kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi. Nah, di sini kita harus berpikir bahwasanya tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut akan mengurangi karyawannya. Karena apa? Semua akan diganti oleh mesin. Karena teknologi semakin lama dia semakin berkembang. Oleh karena itu tenaga manusia semakin lama semakin berkurang karena adanya teknologi. Yang kedua yaitu hubungan kontak langsung antara customer dan si penjual ini tidak lagi erat. Karena apa? Karena mereka memiliki hubungan dari teknologi ke teknologi, karena mereka memiliki koneksi yang dinamakan dengan yang bisa disambungkan dengan data atau wifi. Nah, dari situ kita melihat posisi negatifnya, mereka tidak bertemu karena langsung berkontakan dengan yang namanya teknologi. Nah, poin selanjutnya di sini saya akan menyampaikan strategi perusahaan apa yang dapat saya ambil jika perusahaan saya mendapat tantangan. Contohnya yaitu strategi menghadapi revolusi 4.0. Yang pertama yaitu perbaikan alur barang dan material. Ini merupakan upaya yang dirancanakan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya bahan baku dan komponen memproduksi khususnya di bidang sepatu yaitu menghambat pembiayaan. Nah, di sini kita bisa perbaiki alur barang dan material yang kita produksi. Yang poin kedua yaitu penggunaan teknologi digital. Nah, di sini kita tahu bahwasanya teknologi itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Bayangkan saja jika tidak ada teknologi di dunia ini, maka manusia akan susah payah mencari informasi, mengambil data, pokoknya semua informasi yang didapat akan secara manual jika tidak ada penggunaan teknologi digital. Selanjutnya yaitu menarik minat investor asing. Nah, di sini kita tahu strategi selanjutnya yaitu menarik minat investor asing. Sebuah bisnis memerlukan investor sebagai penunjang pengembangan perusahaan tersebut, karena investor ini akan mempengaruhi perusahaan tersebut semakin meningkat, bukan semakin menurun. Maka semakin banyaknya investor, perusahaan tersebut semakin maju. Oleh karena itu, apabila ada perubahan titik industri ini, maka salah satu strategi yang diambil yaitu menarik minat investor. Selanjutnya yaitu perluas jaringan bisnis. Nah, di sini sebuah perusahaan apalagi di bidang sepatu, kita harus mengambil sebuah tindakan yaitu perluas jaringan bisnis. Jaringan bisnis di sini sangatlah penting. Apabila kita memiliki banyak jaringan, otomatis perusahaan kita akan jauh lebih berkembang daripada
tidak punya jaringan sama sekali. Nah, adapun jaringan yang dapat kita sampaikan seperti itu, semakin banyak jaringan maka semakin berkembangnya perusahaan yang kita pimpin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.